Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan pada sore hari ini atas pertolongan pada kami. Dan sebelum kami merenungkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu, terlebih juga umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati dengan melalui firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa manusia mengganggu kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentukannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntutan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11 dengan tema beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tentang beribadah. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak selalu mulus dalam kehidupan ini. Penuh dengan kegelisahan, penuh dengan masalah, dan bahkan kadang-kadang banyak orang yang jatuh di dalam dosa karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Baik anak-anak Tuhan, baik juga hamba Tuhan bisa termasuk di situ, sehingga mereka menyimpang atas aturan-aturan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Dengan melalui firman Tuhan, Ia menghimbau kita pada sore hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Arti daripada ibadah itu ialah bahwa bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan yaitu ibadah. Dengan beribadah kepada Tuhan adanya hubungan yang intim, adanya hubungan erat dengan Tuhan. Jadi ibadah adalah ungkapan umat percaya atas
sembahannya, baik melalui tenaganya, waktu, pikiran, talenta, dan seluruh keberadaan hidupnya kepada Tuhan. Ibadah ini menggambarkan hidup yang melekat kepada Tuhan. Ini yang sering diberi contoh orang percaya di dalam Mazmur 95 sering sekali diberi contoh atau referensi untuk belajar tentang bagaimana kita hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam pemazmur mengungkapkan ada 3 poin isi yang perlu kita laksanakan melalui firman Tuhan ini sebagai berikut. Yang pertama, kita beribadah dengan sorak-sorai yang terambil dari ayat 1 sampai 2. Ya. Apa yang dikatakan di situ? Mari kita bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Bahwa inilah yang melalui Mazmur ini menghimbau kita agar kita ini selalu bersorak-sorai dengan semangat bersyukur kepada Tuhan. Dengan melalui ini adalah marilah kita undang dalam hati kita, marilah kita siapkan kita agar kita selalu setia bersyukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan melalui firman Tuhan itu bahwa yang penting bagi kita bahwa mengutamakan itu mencari firman Tuhan, mencari Allah. Kenapa saudara? Kadang-kadang manusia pada saat ini yang mengutamakan yaitu hal-hal yang duniawi. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita mencari Tuhan dengan kebenaran sesuai dengan ajaran-ajaran dari firman Allah. Karena semuanya itu yang dari dunia ini adalah hanya sebagai tambahan, hanya sebagai tambahan bagi kehidupan kita. Dan kedua, kita beribadah dengan rasa hormat di dalam ayat 6 sampai 7. Apa dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa masuklah, marilah kita sujud menyembah. Ya. Artinya di sini bahwa anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan bahwa kita harus sujud dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan beribadah, sujud menyembah Allah melalui Yesus Kristus itu. Ya. Artinya bersujud di sini bahwa menyembah dengan berlutut kepada Tuhan. Ya. Ini memang kadang-kadang bahwa pada masa ini susah sekali orang ya untuk ya melaksanakan ibadah, baik juga untuk menghormati Tuhan. Dan bahkan kadang-kadang ya manusia menyombongkan diri, ingin mau dihormati ya. Dan bahkan ini sikap manusia pada saat ini mengandalkan kepintarannya, mengandalkan juga keegoisannya, mengandalkan juga teknologi, pengetahuan, dan bahkan kadang-kadang ia mengutamakan pikiran-pikiran atau pengetahuan yang sudah ada padanya. Ya, semua itu adalah sia-sia. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu adalah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersujud yang memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh
dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita beribadah dengan ketaatan kepada Tuhan di dalam ayat 7 sampai 11. Ya. Ini salah satu contoh bagi kehidupan kita. Kisah bagaimana bangsa Israel di masa mereka berada di Meribah. Ya. Pada waktu itu, ya, mereka mengalami kesulitan untuk menuju Kanaan. Tetapi apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka bersungguh-sungguh, ya, dan bahkan mereka mau memarahi Musa dan bahkan hampir melempari juga batu. Kenapa? Karena kebutuhan mereka, karena kepentingan mereka, sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu dengan melalui tongkat. Dan apa yang terjadi di sini, bahwa keluar air dari batu itu. Ya. Ini juga terjadi, ya, sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan air pada waktu itu adalah mencukupkan untuk bangsa Israel. Tapi tetap juga mereka bersungguh-sungguh dan mereka mau kembali ke Mesir, ya, karena mereka ini adalah tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada sore ini juga. Allah mengingatkan kita, Allah mengingatkan bangsa Israel. Ya, di sini dikatakan di dalam ayat 8a, janganlah keraskan kepala dan janganlah bebal. Ini teguran bagi bangsa Israel agar mereka ini jangan mengeraskan hati, agar mereka ini adalah setia dan taat kepada Tuhan. Ini juga sebagai nasihat yang bagi kita sebagai anak Tuhan, agar kita ini adalah selalu mengandalkan Tuhan, selalu setia taat kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya, dengan melalui firman Tuhan ini, marilah kita meresponi dalam kehidupan kita, melakukannya, dan bahkan kita selalu setia akan kepada Tuhan. B. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ini dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa agar kita jangan mencobai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Allah itu adalah Allah kita yang selalu memuji, Allah kita yang selalu setia. Ya, kalau kita lihat bahwa Ia mengasihi kita, Ia menolong kita. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Ya, Ia selalu mengasihi kita, walaupun kita ini adalah sering berbuat dosa. Tapi kasih Allah sungguh dirasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, jalan ketaatan adalah jalan iman, jalan yang serupa dengan Kristus, dan jalannya adalah agar kita selalu menguduskan diri dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang ketaatan. Kisah seorang nelayan. Kalau kita lihat bahwa seorang nelayan ini, mereka bekerja keras. Ya. Mereka menangkap ikan baik siang dan malam. Dan ketika mereka menangkap ikan, dan pasti mereka
menjualnya sehingga memperoleh hasil yang baik dengan uang banyak. Tetapi nelayan ini kadang-kadang juga tidak berhasil dan bahkan tidak mendapat apa-apa. Namun ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Seorang nelayan ini, ya, dari tadi malam kami tidak menangkap apa-apa, sehingga hasilnya tidak ada sama sekali. Mereka capek, mereka kecewa. Ya. Tetapi ada contoh di dalam Alkitab, ya, bagi kita, ya, peristiwa yang menarik situ juga. Ketika para nelayan, murid-murid Yesus, ya, mendapat berkat, di mana perkataan Simon Petrus, ketika tidak ada apa-apa yang mereka tangkap bersama teman-teman, Yesus katakan, tebarkanlah jalamu lagi. Simon menyahut, sepanjang malam kami di sini, tapi tidak mendapat apa-apa Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruh, maka aku menebarkan jalan juga. Tapi siapalah Yesus? Tukang kayu, bukan nelayan. Kalau Simon berlogika bahwa kami ini sudah biasa untuk jadi nelayan, dan bahkan setiap hari kami pergi ke laut untuk mencari ikan. Tapi siapa ini? Ya. Tetapi ia percaya bahwa dengan perkataan Yesus, ia mau mencoba, ia mau menuruti, ia mau menaati, sehingga ia pergi untuk menebarkan jalan. Dan apa hasilnya? Sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Apa yang terjadi di situ? Bahwa jalan tadi hampir penuh sampai koyak karena ikan terlalu banyak. Itu juga Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ini sungguh luar biasa yang terjadi kepada Petrus dan kawan-kawannya, para nelayan atau murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya, dengan melalui ini, bahwa renungan kita, marilah kita renungkan bagaimana kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita selalu beribadah kepada Tuhan? Diajak kita melalui firman Tuhan ini bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, kita harus hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kita harus taat kepada Tuhan dengan melalui firman Tuhan. Pada sore hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita, agar kita selalu beribadah, setia kepada Tuhan, dan taat melakukan firman. Terima kasih, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah pada sore hari ini, yang mengingatkan kami agar kami selalu beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami juga taat dan melakukan firman-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba yang menyampaikan firman dengan melalui channel YouTube juga ini Tuhan, Unelada, biarlah menjadi berkat bagi umat. Terima kasih Tuhan, inilah jiwa kami serahkan tangan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.